Iya. Kabur aja dulu. Iya. Ada yang pernah dengar nggak? Anim, wibu dalam dadaku. Kelihatan sih ya. Dari logat-logatnya Jepang banget ini saya. Aduh, lu lembur mas? Enggak sih kalau hari ini kayaknya. Jumat bro, masa Jumat lembur ini? Weekend sekarang tuh. Ya juga ya. Kenapa mas? Kerjaan banyak. Lembur nih, lembur kayaknya. Banyak banget ini mah. Nop, diem aja Nop. Puasa Nop. Lagi fokus nih. Emang ada deadline Nop? Deadline sih udah dikit lagi selesai ya. Cuma nih aku lagi melihat berita-berita terbaru nih. Berita apa sih Nop? Kayaknya lu semangat banget kalau ngomongin berita Nop. Ini Lu anak abah Nop? Anak abah ya? aku anak orang tua. Alhamdulillah. Apa nih beritanya? Jadi ini aku lihat berita yang lagi viral gitu kan. Salah satunya aku lagi ikutin di Twitter gitu. Ada Novi punya Twitter emang? punya. Bukannya TikTok doang. Iya. Jangan kasih dikit jogetnya Nop yang gitu. Iya jadi tuh di Twitter tuh ada hashtag Iya. kabur aja dulu. Iya. Ada yang pernah dengar nggak? Emang kabur kemana? Di Twitter itu lagi rame nih, orang-orang pada mau kabur ke luar negeri karena mereka kayak capek gitu dengan kondisi di Indonesia. Jadi tuh orang-orang tuh kayak udah pada gerah gitu kan sama kondisi Wakanda. Jadi kayak mereka tuh pengen kabur dulu gitu. Ya. Tapi ada yang beropini bahwa mereka mah yang kabur karena udah punya privilege gitu loh, kayak udah punya dana sehingga mereka kayak ngerasa ya udahlah. Jadi yang nggak punya dana nggak bisa kabur gitu? Bisa pakai GoPay. Gojek dong. GoPay kan dana kan buat transaksi bayar. Oke, masuk. Terus apa lagi? Iya, jadi pokoknya kayak kaum menengah ke bawah gitu kayak ngerasa apa sih tuh? Kurang adil atau apa maksudnya? Iya, kurang adil terhadap mereka yang kok mereka segampang itu pengen kabur gitu loh, pengen meninggalkan masalah yang ada di Wakanda gitu, kayak mentang-mentang mereka udah punya privilege gitu. Nah, tapi bagaimana kabar mereka yang tidak mempunyai privilege itu coba? Merdeka. Merenung. Nah, kira-kira kalian pada pengen kabur gak? Kabur sih enggak ya. Kalau kabur ya. Gue pengen kabur mas. Karena apa ya? Kalau dirasa di luar negeri itu banyak peluang yang bisa Di luar negeri Wakanda kan? Wakanda, bukan. Nah, itu tuh di pandanganku lebih bisa bikin kita sejahtera. Kalau kita kabur aja dulu, nanti balik lagi. Nah, Tapi planning lu buat kabur itu gimana sih? planning bisa kita rencanakan di kemudian hari. Yang penting semangat kabur dulu. Mungkin ke timur Setle. Kan timur Setle sama Wakanda deket banget tuh, nggak perlu visa tuh, jadi bisa langsung. Kalau lu ilegal berenang juga bisa. Aku lebih pingin ke Papua, kok gini sih? Aduh, agak kurang ya mas. Lu pengen kemana mas Abai? Gua sih kayaknya mau ke Butan dah. Butan tuh Myanmar. Apa namanya Butan sekarang? Butan. Bukan namanya dulu tuh apa? Sebelahnya Butan. Pantat kayaknya. Butan dulunya apa ya? Kayaknya Butan. Ya lanjut mas. Apa lanjut? Gak jelas tuh. Tapi gini deh, di real life kira-kira kalau misalkan ini tuh kejadian pada kita semua nih ya, kabur aja dulu. Kira-kira lu kalau mau pindah dari negeri ini ya, lu pengen kemana Sam? Absolutely Jepang bro. Karena apa? Anim, wibu dalam dadaku. Kelihatan sih ya. Dan juga Dari logat-logatnya Jepang banget ini Sam. Logatnya Jepang banget ini. jelas ya, UMR itu lebih tinggi di sana. Tapi kan biaya hidup juga gede di sana. Betul sih, bisa diperkirakan. Gak jadi. Tapi dari rasio pendapatan yang kita dapat dan juga pengeluaran dan saving money yang bisa kita kumpulkan itu lebih make sense kalau kita tinggal di Jepang. Tapi menurut lu gimana mas?
kalau lu tinggal di Jepang ya Seb, kayaknya lu diludahin sih sama orang Jepang. Betul. Tinggal ludahin balik cuy. Tapi kalau misalkan lu tinggal di Jepang gitu, budayanya gimana sih? Ya pertama kan karena aku suka Jepang karena animenya ya. Animenya itu dari kecil aku lihat anime. Yang genrenya apa? Action. Bukan, Bikin capek. bukan, Action Naruto. bukan horor. Nah itu. Nah, action. alasan pentingnya tuh dari uang mas. Makanan lu bisa nggak Money makan? shake everything. Lu di sana makan sushi Sam, ikan mentah Sam. Gak doyan. Gimana mau ke Jepang aja? Kita langganan LPG 3 kilo gas melon. Ada gas melon di Oh, sana. nggak ada ya? Ada gas melon. Tapi kalau soal makanan ya Jepang menurut gue masih make sense sih mas, soalnya dia masih Asia dan Asia tuh masih makanannya masih banyak yang pakai rempah-rempah. Ketimbang India mau lu India. Wah kalau India dan over rempah. iya gitu, soalnya kalau gue lihat ya kalau di Eropa malah itu lebih hambar. Jadi kebanyakan mulut kita tuh kurang bisa. Oh iya. Jadi lu kalau mau pindah mau ke Jepang nih. Ya, gue ikut Jepang. Nggak tahu kalau anak-anaknya kemana. Lu dong? Kalau punya privilege mau ke Korea. Kenapa harus privilege? Kayaknya orang biasa bisa juga deh. Masa sih? So asik banget. Iya, jadi aku mau ke Korea soalnya Hyung Jimin. ya sebenarnya karena aku suka K-pop, K-drama. Iya. K-pop. K-dramanya? K-drama juga suka. Oh, gua kira lu bakal bilang K-dramanya jelek. Hati-hati. Kita cinta Army. Army. Itu loh, jadi kan aku suka kayak K-popnya gitu kan. Kayak aku suka. Lu K-pop suka siapa? Aku suka EXO, tau nggak? Tahu yang ada si Dio kan? Iya. Mau nggak relate ini mereka udah nggak relate ini. Iya. Gue tau Twice, New Jeans. Kalau itu dari manajemen apa? Manajemen nggak masuk, nggak mengerti, nggak relate ya. JYP. JYP. Oh JYP. Jadi misalnya. Tapi lu lebih suka K-popnya apa K-dramanya? Suka dua-duanya kok. Tapi kalau kakak jadi pindah nih misalkan ke sana ya, Iya. kakak tuh bakal tetap jadi arsitek atau mau nyoba pekerjaan lain? Berandai-andai aja lah. Berandai-andai ya. Iya, kalau misalkan apaan sih? Kalau misalkan lu pindah ke Korea tuh jadi apa di sana? Asisten Kim Jong Un? Ngeblank dia tiap kita tanya ngeblank. Takut kan di tekan tombol lu kayak lagi serem. Waduh. Apa? Ada nyamuk anjir. Ya. Apa? Iya. Tadi ini kan Abai nanya. Ya. Lu kalau misalnya di Korea nih, pindah nih. Lu mau kerja apa di sana? Kerja. Andai aja bebas lah. Ini kan aku suka sama K-pop gitu kan. Terus aku suka Oh jadi lu mau jadi ini idol juga? Ya lu punya girl group juga? nggak Lu mau nyanyiin Lisa dari Asia Tenggara atau mau nyanyiin Dita Karang lu? Oh iya di. Oh iya. Lu tawain Dita Karang dia? Apa? Parah banget tuh. Enggak sih, aku nggak pengen jadi idolnya karena jadi Terus? idol kan harus full training. Skinheads Enggak, yang head speech gitu, jadi anonim. nggak boleh masuk situ kejam. Oh gitu. Kalau jadi buzzer? Staff yang ngedampingin idolnya gitu lah. Bodyguard. Bukan. Mau jadi bodyguard? Asisten gitu. Iya kayak asisten gitu kayak Oh. istilahnya tuh dipanggilnya kayak nuna-nunanya gitu. Luna tuh bukannya buat kakak perempuan sebenarnya? Iya, tapi kayak mereka bisa manggil Luna gitu kayak karena aku ingin lebih dekat dengan idol gitu loh. Tapi aku bisa juga kerja gitu loh. Jadi kayak sekalian cuan dapet gitu kan, terus keinginan untuk ketemu idol juga dapet, jadi kayak double gitu. Kalau makanannya gimana Nop di sana? Aku sih cocok sih, aku suka tteokbokki, kimchi. Udah Jadi itu sebutannya apa tadi? kimchi. Kan tadi kita lagi bahas lu kalau di sana pengen kerja apa? Oh, Nuna. apa ya? Aku nggak tahu sih ya sebutannya soalnya, tapi aku sering dengernya nuna-nuna gitu. Luna tuh bukannya kayak gua sekolah apa interview tuh kayak Iya kayak kakak perempuan ya. iya kayak kakak perempuan gitu. Apa sih disebutnya?
Inilah ini di atas ini. Nah, Coba guys yang tahu komen di bawah. Yang nonton aja belum tentu ada, suruh komen. Tapi gimana kakak ngadepin yang kita tahu sendiri lah ya, Korea Selatan itu terkenal sama rasisnya ke Asia Tenggara. Khususnya Asia Tenggara. Iya, itu gimana tuh? Asia Tenggara apa Asia? Biasanya sih Asia Iya, Tenggara Asia mas. Tenggara. Iya, Itu Kayak negara tercinta Timur Leste. Kenapa? Udah gimana kak? Nah, kalau ya sih masalah rasisnya sih aku no banget ya. Maksudnya gimana lu mau hadapinya? Bukan itu rasis, lu mau rasis apa enggak kan bertanya? Menghadapinya. Nah, itu sih, itu juga aku masih Mending ke Korea Utara dulu. Nggak ada yang rasis di sana. Iya. Langsung udah ikut militer. Iya. Langsung. Dengarkanlah. Ya nggak bisa bohong, berita rasis tuh gede banget. cara menghadapinya. Lu udah siap belum kalau misalkan dikatain rasis gitu, misalkan dasar lu anak Jaksel gitu misalnya. Kalau kayak gitu, Iya. ya udah itu udah resiko nggak sih? Ya, gitu. Kayak ya udah karena udah siap nih hidup di Korea Selatan, ya udah berarti kita harus siap apa yang terjadi di sana gitu. Dewasa banget. Oh, jangan itu deh nih, kan netizen Korea tuh terkenal sama buliannya tuh ya. Iya. Tuh kalau kakak jadi apa tadi Kinet yang Nuna. nah kalau dihujat gitu gimana kak? Iya, kerjanya nggak bener nih. Iya. Pelangap longo, foto sama artis doang gitu ya. Katanya jam tuh kak. Nah berarti ya aku harus menjaga image aku biar supaya baik dan bekerja secara profesional, gak boleh asal-asalan gitu. Kalau nangis gitu boleh nggak? Nangis-nangis Iya. boleh. Oh boleh. Boleh nih apa ya? Boleh. Iya. Cowok boleh nangis kak? Iya, coba boleh nangis nggak? Boleh kok. Ya boleh. Di negara kita ini di Wakanda kan sering nih yang si idol ada sering fan meet kan untuk konser. Nah itu biasanya tuh harganya yang dijual oleh si promotor itu harganya jauh berkali-kali lipat ketimbang kalau kita nontonnya di Korea Selatan. Nah itu nggak sesuai sama pendapatan kita kan yang di Wakanda ini. Nah tapi kalau misalnya di Korea kan, kalau misalnya kita kerja nih, itu tuh pendapatan kita tuh ya sesuai lah sama kayak pengeluaran kita gitu. Kayak kita tuh bisa banget kayak nonton konser berkali-kali gitu dengan harga yang emang normal dan wajar gitu loh, kayak dari pajaknya gitu. Gue yang pertama tuh pilihan gue tuh Belanda. Nah yang kedua Belum ngulang ya kerja Rodi maksud lu? mau ngejajah Bali. Orang kotanya kecil, negaranya kecil. Yang kedua itu gue nyari yang deket-deket aja Australia. Karena Australia itu gimana ya? Cukup untuk ke Belanda dan Belanda atau Australia? Kan dia bilang tadi ada dua. Jangan bilang tadi ada dua. Oke. Jadi yang pertama tuh pengennya sih ke Belanda, tapi kalau yang nggak jauh-jauh banget itu pengennya ke Australia. Karena beberapa kemarin tuh ngeliat orang breakdown bukan harga sih, jatuhnya kayak biaya hidup di sana. Dari pendapatan dia tuh ngabisin buat kebutuhan hidup di sana, masih ada sisa uang yang cukup banget untuk ditabungin. Dan itu kalau dibandingin sama kita, waduh itu sih jauh banget sisa-sisa yang kita dapat di sini tuh. Jadi menurut gue itu Australia cukup untuk baik untuk ditinggalin ya. Nah kalau Belanda, gue tuh suka aja karena di sana tuh gimana ya, lingkungannya yang asik menurut gue. Jadi gue tuh pengen banget jalan-jalan itu kalau kemana-mana jalan kaki atau naik sepeda gitu. Makanannya gimana tuh? Eropa kan ya dibanding kita ya soal rasa, kita kan rasanya banyak banget. Atau lu nyetok Indomie? Indomie ala Belanda, hampir nggak sih? Enggak kan, bawanya dari sini lah. Ya mau kemanapun kita kardus Indomie selalu dibawa. Kena cukai nggak? Cukai Belanda. Kasih cuka. Aduh. Kalau makanan ya, makanan sih ya. ya pasti kita lama-lama juga bakal terbiasa. Tapi ya nggak bakal bohong juga, pasti lidah kita itu kangen sama masakan ini. Tapi ya mau gimana lagi kan, daripada di sini terus sih Gak kangen gorengan maksudnya. Jadi sana nyari gorengan. Iya. Belanda tuh makanan favoritnya apa sih?
odading. Sumpah. Tahu nggak? Odading di sana dijual tuh di musim dingin dan itu antri bisa sampai 2 jam. Serius? Serius karena Riset yang sangat kan mau. odading tuh masakan yang orang Iya, dari bawa Belanda, sih. iya. Oh. Gitu. Yang pastry itu rata-rata bawaan luar. Oh, berarti Mang Oleh itu tadi Belanda. Ah, bukan. Itu mah belakang. Ngeblank belakangnya doang. Belakang gang gitu ya. Jadi gitu. Cuma kalau di sana odading tuh ya cuma kayak ada spesial ininya doang, kayak Special lighting. yoi. Kayak ada tahunan gitu lah, kayak misalkan. Oh iya Pak, per event berarti ya. Iya, kayak winter lah ya. Correct me if I'm wrong. Cuma ya gitu, kalau di Eropa tuh sebenarnya ya permasalahan utama nggak cuma makanan tapi di cuaca juga, karena kita kan di sana ada winter ya, kita belum terbiasa Iya. dengan winter gitu sih. Sebenarnya bisa sih kita winter tuh dengan cara namanya Papua. bukan lagi. Ada namanya lupa gua. Klimat. Bukan aklimasi. Adalah lupa lah gue. Pokoknya jadi kita tuh istilahnya tuh menyesuaikan dulu di tubuh kita dengan suasana lokal yang ada. Jadi gue pernah dengar dokter Rita ngomong di salah satu podcast, dia bilang kalau misalkan kita di cuaca yang emang ekstrim beda jauh, coba aja paginya gitu kita jogging dulu tuh. Tapi gue denger sih dia bilang nggak pakai baju ya. Cuma gue nggak tahu itu dia beneran apa bercanda ya. Jadi itu tuh buat ngerangsang tubuh kita beradaptasi sama lingkungan sekitar. Itu Belanda sama Australia. Kenapa nggak yang deket? Kayak Timur Leste? Malaysia masih satu rumpun. Tak bisa. Nah, bisa lah. Ini berada sopi. Kalau lu gimana Mas? Lu mau kemana nih? Gua ya nggak tahu gue kemana ya. Kayaknya gue tetap nyari. Tapi sebelum gue jawab, lu di sana mau kerja apaan? Oh gue masih tetap di apa yang gue tekuni sekarang sih ya, arsitek. Karena ya Bukan tata boga, gue pengen sih. tata dado, Tata. tata busana, tata rias, tata kamal. Tak pukul kau. Apa? Jadi tetap arsitek gitu. Iya. Nggak mau nyoba kerjaan lain. Misalkan chance-nya sama nih. Skillnya lu ada yang lain tuh. Apa ada yang lu mau coba gitu? Untuk sekarang sih belum ya, soalnya kan gue udah ada basicnya, jadi ya gue kembangin aja sih, tinggal kembangin. Nah cuma nih kayak misalkan ini ya, gue baru tahu aja sih kayak misalkan kita dapat beasiswa LPDP gitu ya. Ternyata kita tuh kalau misalkan dapat beasiswa gitu nggak bisa sambil kerja, jadi emang pure harus belajar doang gitu. Nggak dibolehin. Itu kalau Pas masa kuliah itu kita kerja nggak boleh tuh. nggak boleh ya. Jadi, Kalau kerja part time juga nggak boleh. itu gue kurang tahu ya, tapi kalau ya pokoknya di ISTER tuh kalau kerja itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar belajar. Kalau beasiswa itu juga. Iya. Itu Ntar kalau nikah kalau nikah gue semuanya sama kanguru, koala, jerapah, krokodil. aligator. Kalau Australia aku nggak tahu banget sih, tapi aku tahu emang Australia juga dia itu banyak banget pelajari bahasa Indonesia nggak sih? Iya. Si Chris Hemsworth juga kan bisa dia bahasa Indonesia. Terus Stanford. Kenapa ada sound efek gue? Taehyung Jimin. Maksud aku jadi kayak Australia itu bukan yang negara asing banget. Iya, yang out of nowhere gitu ya, yang kita sama sekali blank gitu. Tapi setahu gue Australia itu Bagus baik. Spontanitas yang mau gitu. Tapi setahu gua tuh di Australia itu penduduknya tuh nggak 100% ada di pulaunya tahu, cuma ada di pinggirannya doang kan ya. Nah itu gimana? Lu mau di daerah mana tuh kan? Ada satu nama daerah Edelweiss itu kan, dia kan emang malahan sama katanya sama burung, istilahnya tuh sama burungnya aja tuh masih banyakan burungnya daripada orangnya di situ tuh. Atau kalau mau nyari kota teramainya di Australia atau gimana? Paling gue di Sydney sih. Mau opera. Apa tuh bangunan yang opera itu gedung Opera House. Opera House. Opera kan ya. Aduh.
Jadi kalau lo kemana nih? Kayaknya gua lebih ke arah New Zealand. New Zealand. Kenapa? Haka. Kayaknya gue cocok di sana ya. Gitu ya? Ya kayak gue ngeliat di sana tuh, gue tuh suka ngeliat yang areanya yang penuh hijau gitu ya. Di kita juga ada sih, tapi sawit. Ya kalau gue sih pengennya yang areanya hijau, terus yang gue lihat tuh di New Zealand tuh banyak kayak orang tuh ngetrip ke New Zealand tuh, tapi mereka nyewanya camper van gitu. Jadi mereka misalkan dari utara ke selatan keliling. Jadi misalkan ada yang long trip 12 hari gitu ya, dari utara ke selatan. Mereka tuh bener-bener nggak nyewa hotel, jadi nyewa camper van. Nanti tuh keliling dari atas ke bawah, kalau nggak dari bawah ke atas. Nah ngembalinya tuh di bandara lagi. Jadi mereka full tuh keliling aja gitu. Jadi mereka tuh jarang yang stay. ya stay, karena emang buat nikmati keindahan alamnya di sana gitu. Sama kalau kita ngelihat di sosmed kan kayak kulturnya tuh kan udah kental banget gitu ya, dimana ada anggota parlemennya bisa ngelakuin apa? Kudeta. Bukan kudeta dong. Nggak sampai kudeta ya? Di sana termasuk negara Intervensi ke ke budaya. Mereka sampai ada yang HK ya itu namanya. Ya. Ya lagi pas sidang mereka bisa bisa nunjukin tarian atau gerakan HK-nya gitu. Maksud gua keren aja gitu, saya di era zaman sekarang. Terus di tempat yang misalnya modern gitu, mereka bisa ngelakuin tradisi mereka di situ. Jawa juga gitu, goreng. Di Jawa Barat ada satbor. Tapi ngasilin duit, nggak ngeganggu. Jabar. Satbor bukan budaya ya? Bukan. Tolong ya, disclaimer ini ya. Tapi kalau Swiss gimana mas? Soalnya gue liat Swiss kayaknya pemandangannya bagus juga ya. Nah, tapi Swiss tuh gue ngerasa dia kan di Eropa ya. Sedangkan Eropa tuh kan kayaknya kemana-mana tuh nyambung banget tuh ya. Kan dia satu daratan gede gitu sama negara lain. Nah tuh gue ngerasa itu tuh terlalu terlalu hetero gitu, orangnya terlalu crowded dari mana-mana aja gitu. Sedangkan kalau di New Zealand tuh kan dia tuh paling deket aja kan ke Australia tuh negaranya. Jadi yang orang situ tuh masih kearifan lokalnya tuh masih kental gitu dibandingin sama Eropa yang kita tahu sendiri ya kayak gitu. Yang gue kebayangnya ya kalau gue pindah ke sana ya, kayaknya gue bertani deh di sana deh. Iya, maksudnya pekerjaan yang hubungan dengan farm gitu. Job desk-nya pupuk dia. Iya. Nungguin lu di kamar mandi. Ini New Zealand lebih enak berternak mas. Oh iya mungkin. Pokoknya yang kegiatannya tuh banyak di luar tapi masih area hijau gitu. Gue kebayangnya sih sama di sana tuh kayak gue lupa di daerah mana. Pokoknya tuh di sana tuh ada perkumpulan orang Muslim gitu. Jadi kayaknya kalau mau apa-apa gampang di situ gitu. Sama misalkan kalau misalkan ya kita nggak bisa menghindari kalau beda agama kan kita ibadah agak susah. Nah gue sempat lihat ada interviewnya di YouTube tuh emang satu daerah bukan khusus sih. Komunitas. Iya banyak komunitas Muslim, banyak juga di sana tuh yang Muslimnya tuh berbisnis kayak tadi bertani sama berkebun gitu, sama yang ternak-ternak. Gue sih kebayangnya itu ya. Keren, slow living banget ini. Parah. Tapi slow living harus didukung sama ini ya. Gen Z harus niru cara hidup lu. Saya juga Gen Z. Saya gen alpha, malah saya gen alpha. Job ada relate dengan Gen Z, muka enggak? Skibidi. Novi tahu Skibidi? Tahu. Apa? Skibidi toilet. Geda. Sigmanya gimana? Nah cuma ya kalau dari kemarin ya kan gue sering baca-baca ya, walaupun gue belum pernah keluar negeri nih. Iya. Jadi kebanyakan ternyata diaspora Indo itu di luar masih punya mentalitas crab mentality gitu. Apa nih? Istilah apa lagi? Iya. Jadi crab mentality itu bisa diartikan juga kayak misalkan nih dia tuh nggak mau ada orang lain yang bisa di atas dia menyaingin dia gitu. Oh, gue pernah denger Jadi dia tuh tuh. nggak mau merasa tersaingi. Jadi dia pengen orang tetap di bawah dia gitu. Jadi pengen dia tuh merasa eksklusif kan? Iya, superior sendiri iya. lah, intinya gitu. Jadi itulah sebenarnya yang budaya yang harusnya ditinggalin ya. Kan jatuhnya kayak nggak ada yang berkembang jadinya. Iya, karena yang di luar tuh ngerasa mereka tuh eksklusif dengan keadaan mereka sekarang. Itu dia. Kalau misalkan orang dari kita masuk ke sana, jadi makin banyak, jadi nggak eksklusif lagi.
Dan misalkan nih kalau sesama wakanda ketemu ya, itu bisa aja dia kayak misalkan ada orang baru nih, orang lama tuh pasti ada yang rasa ih masih baru, gue udah lama di sini, kayak merasa dia tuh lebih tahu Iya, iya. segalanya gitu. Senioritas gitu ya. Iya, nah itu sebenarnya harus ditinggalin karena harusnya sih sebenarnya dirangkul, Bukan dipukul. bukan dibredel. Waduh. Berarti kalau kita lihat dari program-program pemerintah Wah, kemana nih arahnya nih? Obrolan berat banget. Maaf nih Sam ya. Ini udah sore. Saya mau pulang. Lu ngobrol aja sama yang lain ya. Makasih. Makasih. Sebelum kalian pulang, saya pulang dulu. Bye bye.